Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan belajar agama Islam. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pelajaran 9 tentang mari melaksanakan sholat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Pada minggu lalu kita sudah belajar materi tentang mari berperilaku terpuji. Yuk, masih ingat materi apa aja? Perilaku terpuji yang kita pelajari ada 4. Yang pertama, gemar membaca. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, rendah hati. Dan yang keempat, perilaku hemat. Bapak ingatkan sekali lagi, semua perilaku ini tidak akan berguna bagi kalian kecuali kalian praktekkan di rumah masing-masing. Semua perilaku keempat ini tidak akan berguna bagi kalian kecuali kalian praktekkan di rumah masing-masing. Baik, kita masuk ke materi ke-9, yakni mari melaksanakan sholat. Yuk, siapa yang tahu apa artinya sholat? Baik, sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Jadi orang yang sholat intinya dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti sholat yang kedua, sholat menurut istilah artinya rangkaian kegiatan atau rangkaian gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rangkaian kegiatan atau rangkaian gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu jadi salat. Baik anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi perilaku seseorang itu, baik tidaknya perilaku seseorang dapat dinilai dari sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka perilakunya insya Allah baik. Tapi apabila perilakunya buruk, maka mungkin kemungkinan besar sholatnya juga buruk. Jadi Bapak harap anak-anak sekalian jaga sholatnya sehingga kita bisa terhindar dari perilaku-perilaku yang keji dan perilaku-perilaku yang munkar. Baik, kita sudah belajar tadi arti sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Sekarang kita belajar bab yang pertama, yakni keutamaan sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, artinya dia menegakkan agama Islam. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, itu artinya dia merobohkan agama Islam. Mau tidak termasuk orang yang merobohkan agama? Tentu tidak mau. Baik, banyak sekali manfaat yang kita dapat dari melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat itu ibadah yang nomor 2. Setelah kita membaca syahadat, yang kedua kita harus melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah, orang muslim laki-laki, orang Islam laki-laki atau orang Islam perempuan, yang perintahnya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sedekah, puasa, haji, ini Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Ya. Tapi kalau perintah sholat ini langsung Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah,
Di sana Allah perintahkan kita semua untuk sholat. Sholatnya pertama kali Allah perintahkan 50 kali sehari semalam. Karena Nabi yakin bahwasanya kita semua ini tidak mungkin sanggup untuk melaksanakan sholat sehari semalam 50 kali, maka Nabi terus meminta keringanan kepada Allah untuk dikurangi. Akhirnya Allah wajibkan kita hanya 5 waktu sehari semalam: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu keutamaan sholat yang kedua. Keutamaan sholat yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat nanti, ibadah yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban yaitu sholat. Jika sholatnya baik, maka amal yang lain juga baik. Tapi jika sholatnya buruk, maka amal yang lain juga akan buruk. Itu yang utama sholat yang ketiga. Utama sholat yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena sehari semalam kita 5 kali sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian bersih, tempat yang bersih, dengan penuh kehusyuan. Itu yang Allah suka dari ibadah sholat. Ibadah sholat, keutamaan sholat yang kelima, yakni sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Ketika kita sudah rajin sholat, maka dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Baik, keutamaan sholat yang keenam, yakni sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah disebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat yang ketujuh, yakni orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Surga yang diidamkan oleh seluruh umat manusia, surga Firdaus. Sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman, beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni salah satunya orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, akan masuk ke dalam surga Firdaus. Yang kedelapan, yang terakhir, keutamaan sholat yang kedelapan, yakni sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka ketika kita dalam menghadapi kesulitan, ketika kita sedang menghadapi kesusahan, butuh pertolongan, maka cara yang terbaik untuk memohon pertolongan yaitu dengan sholat. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu perintah Allah. Maka ketika kita pengen sesuatu, ingin mendapatkan pertolongan dalam keadaan kesusahan dan sebagainya, maka kerjakanlah sholat. Insya Allah dengan sholat Allah akan mendatangkan kepada kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin hari ini cukup sekian. Sebenarnya masih banyak pelajaran yang lain, nanti kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Insya Allah Bapak akan jawab. Dan juga yang terpenting, tetap kerjakan salat, karena ciri orang Islam adalah salat. Jangan sampai kita mengaku Islam tapi salatnya sering dilalaikan. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.